Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menilai mesin ekonomi Indonesia pincang dalam 20 tahun terakhir. Ia membandingkan kondisi pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2004 hingga 2014 dan Presiden ke-7 Joko Widodo di tahun 2014 hingga 2024. Hal tersebut disampaikan Purbaya dalam acara Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional yang digelar di Jakarta, Kamis 11 September 2025. Dalam 20 tahun terakhir ini, mesin ekonomi kita pincang. Satu jalan sana swasta, di sini satu jalan hanya pemerintah. Swasta 6, pemerintah 5. Gimana kalau dua-duanya dijalankan? Base-nya kan 6 kalau swasta. 6 tambah sekian. Jadi 6,5%, 6 sampai 6,5%. Enggak susah-susah amat dalam waktu setahun 2 tahun. Menteri Keuangan boleh ngomong gitu? Izin ya Pak Ketua. Purbaya menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada era SBY mampu mencapai di atas 5% atau mendekati 6%. Pertumbuhan ekonomi kala itu ditopang dari sektor swasta. Nah sekarang kita lihat nih, kalau menuju 8, gimana sih caranya? Menuju 7 lah. Kita pelajari nih, zaman Pak Jokowi, zaman Pak SBY, bangun infrastruktur sedikit kan, pertumbuhan ekonominya mendekati 5% rata-rata. Pertumbuhan kreditnya 21%, M0-nya 17%. Kondisi berbeda terjadi saat Jokowi berkuasa. Ekonomi digerakkan lewat pembangunan infrastruktur, tetapi sektor swasta melambat. Pertumbuhan hanya mendekati 5%. Laju uang beredar rata-rata tumbuh 7%, bahkan sempat mendekati 0%. Pertumbuhan kredit perbankan juga di bawah 10%. Rasio utang pemerintah era Jokowi juga lebih tinggi, rata-rata 34,31% dari produk domestik bruto. Angka ini lebih besar dibanding era SBY yang berada di angka 31,65% dari PDB. Zaman Pak Jokowi ini kasihan, sepertinya dimusuhin. Begitu dia masuk, ini cuma berapa? Di bawah 10%. Ini rata-rata cuma 7%, bahkan ada yang sampai 0 sekian. Rata-rata itu karena kebantu atas ini. Di sepanjang ini dia di bawah. Jadi dia ekonomi direm. Dia bangun infrastruktur sebanyak apapun, hanya menggerakkan government sektor. Private sektornya lambat atau berhenti. Makanya tumbuhnya hanya di bawah 5%. Purbaya menyoroti kebiasaan pemerintah menaruh dana di Bank Indonesia. Nilainya bahkan sempat tembus 800 triliun rupiah. Padahal dana itu berasal dari utang dengan bunga sekitar 7%. Ia juga menyebut Bank Indonesia ikut mengeringkan likuiditas lewat penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Bagi Purbaya, kondisi ini akan semakin parah jika tidak diperbaiki. Untuk mengatasi masalah, Purbaya memindahkan dana pemerintah di Bank Indonesia ke perbankan sebesar 200 triliun rupiah. Kebijakan ini diperkirakan menambah pertumbuhan uang beredar 15 hingga 20% dalam waktu dekat. Dampaknya pada perekonomian diperkirakan terlihat 1 hingga 2 bulan mendatang.